Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan berbagi informasi yang cukup menarik ya, di mana Pusmenjar baru saja membuka web yang bisa kita manfaatkan untuk pelatihan mengerjakan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nama webnya ini teman-teman ya, pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM ya teman-teman ya. Biar lebih jelas saya tulis di sini. Saya perbesar. Oke, set ya. pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM harus langsung seperti itu ya teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman akses untuk siswanya ya. Kemudian teman-teman silakan perintahkan siswa kalian untuk menekan atau mengeklik ini teman-teman. Ayo coba AKM. Di sini bisa dipakai HP juga bisa, pakai komputer juga bisa. Sifatnya online ya. Kita coba ya teman-teman ya. Ayo coba AKM. Oke, next. Nah, di sini ada dua jenis materi, yaitu materi literasi atau bacaan-bacaan, kemudian dan juga materi numerasi atau yang hitung-hitungan ya. Kita coba dulu yang literasi nih teman-teman. Kita klik yang literasi, kemudian pilih jenjangnya. Karena saya SMK, tentunya pilih yang SMK. Oke, lanjutkan. Nah, di sini kita biarkan saja teman-teman ya. Tidak perlu rubah-rubah, langsung login saja. Nah, kemudian teman-teman silakan isi saja mana yang perlu diisi. Di sini ketikkan nama misalnya Apakpedia begitu ya, tanggal lahirnya kita isi ya. Soalnya begitu disesuaikan saja. Ini bebas ya. Nah, tokennya di sini dilihat teman-teman, di pojok kiri atas ada tokennya ya. Token ya, jangan salah ngomong ya. IJNBLA. Kita klik submit di sini. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada waktu 30 menit. 30 menit dihitung dari berdasarkan kalian mulai mengeklik mulai. Kita klik mulai. Nah, di sini maka soalnya muncul, ukuran fontnya bisa diperbesar seperti ini, makin besar, makin kecil ya. Ini untuk memperbesar font. Kemudian di sini ada waktunya, kemudian di sini ada daftar soalnya. Di sini kebetulan cuma 6 soal. Kemudian ada informasi soal ya. Ini informasi soalnya ini ya. Nah, kita coba jawab ya teman-teman ya. Jadi ada macam-macam jenis soal, kalau yang seperti ini kita tinggal menulis saja ya. Jadi siswanya baca, kemudian kita jawab, pilihnya salah satu ya kalau seperti ini. Nah, kemudian di sini ada menu soal sebelumnya, tentunya untuk kembali ke soal sebelumnya. Kalau ragu-ragu kita checklist di sini, artinya nanti ketika kita membuka daftar soal, maka di sini akan kuning. Kuning artinya belum yakin siswanya menjawab ya. Seperti itu teman-teman ya. Kalau kita hilangkan tanda ragu-ragunya, maka di sini akan menjadi hitam. Hitam artinya sudah terjawab. Ya, begitu ya teman-teman ya. Kita ke soal berikutnya. Jadi kemudian untuk soal berikutnya ini tipenya adalah kita memberi centang nih teman-teman. Artinya bisa lebih dari satu ya. Tergantung data dari soal di sini dan apa yang diminta jawabannya. Ini saya masih asal dulu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita bisa menjawab lebih dari satu. Kita ke soal berikutnya. Kemudian nah kalau yang seperti ini kita masukkan, tinggal pilih saja kalimat ini masuk ke bagian apa, seperti itu ya. Nah, perasaan misalnya sepasang telingaku pendengaran, dengan mata penglihatan gitu misal ya. Selanjutnya kita next ke soal berikutnya. Bagaimana suara yang ingin diciptakan penyair? Nah, di sini kalau yang seperti ini kita ketik langsung teman-teman ya. Misalnya mengharukan, seperti itu. Saya nggak baca ya, hanya untuk tutorial saja. Kita ke soal berikutnya. Sebentar, saya cek dulu, takut oke, record. Nah, di soal nomor 5 ini teman-teman bisa ini ya, ada nomor soalnya. Nah, yang seperti ini itu kita memasangkan teman-teman ya. Jadi misalnya kebahagiaan dipasang dengan sejuta kenanganmu misal ya. Kemudian kehilangan ya, dalam terus misalnya apa begitu, kita tinggal pasang-pasang saja teman-teman. Ini saya asal ya karena takut kelamaan. Oke.
Kita ke soal berikutnya. Nah, ini soal ke-6 atau soal terakhir ya. Bisa dilihat di daftar soalnya cuma 6. Kita cek. Nah, di sini perintahnya adalah setujukah kamu dengan pendapat Emir? Ya, ini berarti tentunya masalah pendapat di sini kita berargumen ya. Kalau setuju kenapa, kalau tidak setuju kenapa. Misalnya setuju karena bla 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 gitulah ya, dijelaskan teman-teman ya. Ini namanya soal AKM memang seperti ini teman-teman untuk versi literasinya ya. Kita ke soal berikutnya. Nah, seperti ini. Akhirnya soalnya selesai, kita klik selesai tes. Nah, di sini langsung ada review hasilnya teman-teman. Di sini saya jawab A padahal kuncinya E. Saya nomor 2 itu A, B, C, ini kuncinya A, C, E begitu ya. Perasaan pendengaran penglihatan, perasaan pendengaran penglihatan. Berarti ini benar, mengharukan, sedih, dan kehilangan. Wow. Seperti inilah ya, kita intinya. Nah, ini kita bisa download juga hasilnya, unduh hasil. Nah, hasil uji coba AKM kita simpan, teman-teman. Oke. Selanjutnya hasil uji cobanya akan terbuka seperti ini, teman-teman ya. Di sini ada kodenya dan namanya ya. Kita close, kita ke coba untuk logout dulu dan mencoba soal yang numerasi teman-teman ya. Kita klik numerasi, kita pilih jenjangnya yang SMA atau SMK. Oke, lanjutkan. Kita login lagi sama seperti yang tadi biasa ya. Kita isi. Kemudian ini tanggal lahir ya teman-teman ya, bukan tanggal pelaksanaan ya. Sekali lagi ini tanggal lahir pertanyaannya. Tokennya YRKXIX. Kita coba huruf kecil bisa enggak? Oh, ternyata salah ya, harus huruf besar. YRKXX ya, begitu ya teman-teman ya. Kita submit dan kita mulai. Nah, untuk hitung-hitungan ini teman-teman ya bisa melihat dengan seperti ini. Jelas ya, kita harus menghitung ya teman-teman ya. Kita hitung asal saja. Soal berikutnya, ini juga sama persis teman-teman. Ya, untuk yang versi checklist-checklist seperti ini ya berarti boleh menjawab lebih dari satu dengan catatan ya itu memang benar. Kemudian ini ada pernyataan di sini benar atau salah begitu ya. Ini benar, salah, terus salah, benar misal begitu ya. Kita klik berikutnya. Kemudian Andi Budi Chandra. Ini peluang yang paling benar siapa? Ini kan pertanyaannya prediksi siapakah yang paling berpeluang benar. Nah, kita misalnya ya Chandra begitu ya. Intinya ya diketik saja jawabannya di sini langsung. Kita klik berikutnya. Kemudian ini juga sama-sama memasangkan nih. Uruguay 0,15, Belgia 0,2, Swedia 0,35. Ini soal yang memasangkan. Kita ke soal berikutnya sama seperti tadi ya. Nah, ini benarkah prediksi tersebut? Ya, kita jawab saja salah, gitu misalnya ya. Alasannya apa? Ya berdasarkan data di sini ya. Seorang teman membaca hasil survei Brasil akan menjadi juara. Oh, salah karena Inggris yang harus jadi juara. Misal ya. Kita klik berikutnya. Nah, selesai ternyata ya. Kita klik selesai tes sama persis seperti tadi. Nah, dilihat ada kunci jawabannya. Seperti itu ya. Kalau ini tidak ada hasil nilai ya teman-teman ya. Sayangnya tidak ada nilainya berapa begitu. Hanya jawaban kamu dan kunci yang benar. B, C, D. Ini A, C. Benar, salah, salah, benar. Benar, oh benar ini ya. Prediksi Chandra, oh benar juga ini. 0,5. Oh ini juga, ini salah ini ya. 1. Nah kita tinggal unduh hasil. Halo, kita save. Seperti itu teman-teman ya. Tinggal log out lagi. Nah, kemudian ada juga buat kalian guru-guru ya yang mau mencoba membuat soalnya. Ada nih teman-teman. Kita coba ya. Mana nih? Kita ke beranda lagi ya. Oke, kita kembali ke beranda. Nah, untuk guru-guru yang mau mencoba membuat soalnya juga ada teman-teman ya. Di sini di contoh soal. Nah, ini kalian bisa pilih kelas mana. Saya pilih yang kelas 11 12 ya. Nah, kita literasi teks visi, kita klik di sini. Nah, di sini kan ada literasi teks informasi, literasi teks fiksi, di atasnya ada numerasi, tinggal dipilih saja teman-teman ya. Kita pilih yang teks fiksi saja. Nah, di sini ada materinya, mengakses dan mencari informasi dalam teks. Kita klik nih tulisan di sini ya, kita klik. Ini untuk guru yang mau mencoba membuat soal ya. Nah, ini ada
contoh bacaannya dan contoh soalnya seperti ini. Ini juga sama, kita bisa jawab ya. Lalu kita bisa melihat jawaban yang benarnya begitu. Kita lihat, oh ternyata benar. Dan seterusnya teman-teman ya, silakan dicoba untuk numerisasi dan literasi teks informasi. Semuanya sudah disediakan oleh Pusmenjar. Terima kasih Pusmenjar karena sudah mempermudah siswa-siswa kita untuk belajar secara online ya, dan lebih ya nanti tidak kaget dengan soal-soal AKM. Begitu ya teman-teman ya. Oke, begitu saja videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalian silakan pelajari dan manfaatkan untuk siswa kalian agar mereka semangat belajar ya. Terima kasih. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, dan salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.